Hai, saya Sonia Aulia sebagai konselor. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Sevi. Dengan Ibu Sevi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum masuk ke sesi konseling, saya mau nanya dulu ya Bu, terkait awal. Kalau BB sama TB itu berapa ya? Untuk tinggi badannya itu 195, berat badannya itu 65. Bagaimana Bu Sevi? Keluhannya apa? Alhamdulillah ya Ibu, tidak ada keluhan yang parah banget juga. Alhamdulillah baik, tapi di sini payudara saya merasa penuh, agak sedikit sakit. ASI juga kadang keluarnya cuma sedikit Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu sudah berbagi cerita. Kondisi ini sering dialami oleh Ibu menyusui. Hari ini saya ingin berbagi tentang pijat laktasi, yaitu pijat oksitosin dan pijat payudara. Pijatan ini bisa membantu melancarkan ASI dan membuat Ibu lebih nyaman. Apakah Ibu sudah pernah dengar tentang pijat ini sebelumnya? Belum tahu ya Ibu, belum pernah. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Silmi sebagai konselor gizi di rumah sakit ini. Baik, yang pertama kita akan masuk ke pijat oksitosin ya, yaitu pijat yang dilakukan di sepanjang area punggung dari leher hingga tulang punggung dan tulang belikat. Tujuannya untuk merangsang hormon oksitosin, yaitu hormon yang membantu pengeluaran ASI sekaligus membuat Ibu lebih rileks. Kalau misalkan siapa ya Bu yang melakukan pijat ini? Yang bisa dilakukan oleh suami atau keluarga lainnya Ibu. Caranya itu Ibu bisa duduk tegak dengan nyaman, kemudian suami Ibu berdiri atau duduk di belakang Ibu. Kemudian letakkan kedua telapak tangan di sepanjang tulang belakang, pijat lembut ke arah bawah, ke arah samping dengan gerakan memutar selama 3-5 menit. Biasanya itu dilakukan sebelum menyusui atau saat ASI terasa tidak lancar. Oh begitu ya Ibu, jadi tidak perlu tenaga kesehatan lainnya Ibu? Betul sekali Bu, justru bagus kalau misalnya suami terlibat karena bisa sekaligus memberikan dukungan emosional. Apa Ibu kebayang Bu? Belum terlalu kebayang sih Bu. Kalau begitu saya coba praktekkan ya Bu. Izin untuk mempraktekkan kepada Ibu. Baik Bu, yang pertama Ibu posisinya tegak ya Bu, tapi rileks. Boleh Ibu sedikit bungkuk lagi atau enggak tangannya di seperti ini supaya lebih enak. Nah, setelah itu kita letakkan kedua tangan dan si jempolnya itu berada di tengah-tengah ini, tengah-tengah leher. Kemudian dipijat ke bawah dengan cara memutar seperti ini, memutar ke bawah ke area tulang punggung ya Bu. Balik lagi ke atas dengan cara memutar juga. Nah, setelah itu ke arah samping, ke arah tulang belikat. Gerakannya masih sama, memutar. Nah, setelah itu menggunakan keempat jari lakukan pemijatan seperti ini supaya lebih rileks. Bagaimana Bu? Apakah sekarang sudah lebih rileks? Iya, sudah. Pemijatan ini dilakukan 3-5 menit ya Bu. Kalau misalnya mau lebih rileks juga sampai 30 menitan. Nah, selanjutnya kita ke pijatan payudara ya Bu. Pijatan ini dilakukan langsung di area payudara. Manfaatnya untuk melancarkan ASI dan mengurangi bengkak, juga mempermudah dalam menyusui. Kalau ini bagaimana ya Ibu caranya? Di sini saya punya model payudaranya. Nah, langkah pertamanya tentu aja Ibu itu harus mencuci tangan, 7 langkah cuci tangan Ibu, supaya si payudara itu tidak terkontaminasi bakteri ataupun ada infeksi. Kemudian Ibu boleh mengkompres terlebih dahulu selama 5 menit di area payudaranya, di tengahnya juga. Nah, kemudian Ibu lakukan pijatan secara mengusap payudara, melingkar sebanyak 5 kali ya Bu. Kemudian lakukan pijatan menggunakan 2 jari di area payudaranya seperti ini. Pijatannya jangan terlalu keras. Nah, kemudian dengan jarak 3 jari, pijat juga
di sebelah sini. Lakukan juga selama 3-5 menit Ibu. Nah, ini juga dilakukan terutama kalau misalnya ASI itu terasa bengkak atau penuh ya Bu. Kalau payudara terasa sakit, apakah pijat ini boleh dilakukan Ibu? Aman saja sih Bu. Justru pijatan ini itu bisa membantu mengurangi rasa sakit karena sumbatan ASI akan terbuka. Tapi lakukan dengan lembut ya Bu, jangan terlalu keras. Nah, Bu Sevi, berdasarkan konseling tadi yang sudah saya paparkan dan praktekkan, apakah Ibu bisa memahami semuanya? Bisa Ibu. Coba kalau boleh saya tahu apa aja sih yang Ibu dapat dari konseling tadi? Nah, yang jadi pijat laktasi itu ada 2 macam, yaitu pijat oksitosin dan pijat payudara. Kalau pijat oksitosin itu bisa dilakukan oleh suami. Sebaiknya dilakukan oleh suami karena dapat mendukung secara emosionalnya. Kemudian kalau misalkan pijat payudara itu bisa dilakukan oleh sendiri. Nah, manfaat dari kedua pijat ini juga untuk merangsang, salah satunya untuk merangsang hormon oksitosin sehingga dapat memperlancar ASI. Jadi Bu Sevi dengan rutin melakukan pijat oksitosin dan pijat payudara, aliran ASI akan lebih lancar, bengkak juga akan berkurang, dan Bu Sevi akan lebih nyaman saat menyusui. Nah, pijatan ini itu sebaiknya dilakukan sebelum menyusui atau kapanpun payudara Ibu terasa penuh ya Bu. Kalau sekiranya sudah dimengerti, kalau misalnya ada kendala lain, Ibu boleh datang untuk menghubungi saya lagi supaya kita tahu nih progres kedepannya akan seperti apa dan kita akan selalu mendengarkan masalah Bu Sevi. Oke, Bu.